Oke, jadi, bisa dijelaskan tidak mungkin terkait wacana pembukaan destinasi pariwisata mungkin tahapan-tahapan yang diperlukan dan seperti Napi mungkin harapan selaku tokoh dan sekaligus pakar di bidang pariwisata. Terima kasih Om Swastiastu. Jadi COVID-19 ini luar biasa. Dampaknya tidak hanya dari sisi kesehatan, tetapi betul-betul luar biasa, khususnya terkait dengan aspek ekonomi. Yang selain kita harus sangat memperhatikan aspek kesehatan, tentu kita tidak bisa berlama-lama aspek ekonomi kita biarkan mati seperti saat sekarang. Sebab kalau ekonomi mati, kita sudah tahu dampaknya luar biasa, dan ini akan menimbulkan berbagai dampak di bidang sosial, kemudian dampak di bidang dan lain sebagainya lah, termasuk keamanan di dalamnya. Oleh karena itu, dengan adanya informasi atau katakanlah ini terkait dengan new normal ini, maka yang kira ini adalah upaya dari pemerintah untuk membangkitkan kembali, menggeliatkan kembali secara bertahap aktivitas ekonomi kita, tentu tanpa tanpa lepas dari kondisi kesehatan yang ada. Nah, di bidang pariwisata ini juga kita sudah tahu semua luar biasa dampaknya, nol semua. Jadi kalau kita lihat dari aspek supply dan demand, dua-duanya dalam titik nadir ini. Supply tidak ada, demand pun tidak ada. Nah, tentu diperlukan upaya-upaya strategis dalam upaya membangkitkan kembali aspek supply demand ini. Pertanyaannya, siapa yang harus memulai ini? Supply-nya dulu, jadi DTW-nya dulu yang kita buka, kemudian bisa meng-create demand, atau baru ada permintaan, kita siapkan apa yang menjadi kebutuhan wisatawan. Yang kira apa yang diwacanakan oleh pemerintah terkait dengan new normal ini adalah wacana yang sangat baik, dan kita harus sikapi. Pertama, bagi kita yang bergerak di bidang pariwisata harus menyikapinya dengan hati-hati. Kenapa demikian? Karena kita perlu mengikuti betul protokol kesehatan ini. Jadi kalau menurut yang dalam membuka DTW, objek-objek wisata yang ada, perlu tahapan-tahapan. Kenapa demikian? Sama seperti kita belum punya apa-apa ini. Katakanlah sebuah hotel yang mulai dibangun, itu ada masa sebelum dia full operation, ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Sama juga kita katakanlah di pariwisata secara umum, menurut itu yang perlu melakukan tahapan-tahapan tadi. Misalnya, pertama ada tahapan persiapan misalnya. Saat masa atau tahapan persiapan ini, pertama kita perlu pikirkan adalah berapa lama masa persiapan ini. Satu. Dan yang kedua, apa saja yang kita harus lakukan pada saat masa persiapan ini? Contoh, apakah boleh wisatawan pada masa persiapan ini sudah datang? Dan yang kedua, apakah di masa persiapan ini sudah betul-betul ada standarisasi terhadap protokol tadi? Protokol kesehatan ya, jika tamu misalnya akan reservasi tentang apa yang mereka inginkan di produk kita, mesat lah gitu. Gimana SOP-nya seperti apa pada saat mereka datang? Gimana SOP-nya bagi tamu seperti apa, bagi kita yang melayani seperti apa? Nah, ini perlu betul-betul dipersiapkan. Kedua, ada masa pre-opening. Masa pre-opening, apa saja kegiatan yang harus dilakukan? Berapa lama kita siapkan waktu untuk masa pre-opening ini? Kemudian standar-standar apa yang boleh kita harus siapkan untuk itu? Transportasinya seperti apa? Kemudian penjemputannya di airport seperti apa? Setelah dia tiba di hotel misalnya seperti apa? Kalau dia makan di restoran seperti apa? Seperti kami misalnya
punya kafe atau restoran di pantai seperti apa dan lain sebagainya. Kemudian jika ini sudah siap dan standarisasinya sudah ada, maka kita bisa masuk ke tahapan berikutnya, full operation. Nah, full operation kita sudah harus pastikan ini tamu yang datang ke tempat kita terjamin mereka merasa aman, mereka betul-betul bebas dari keterancaman atas COVID ini. Bahwa kalau mereka datang ke sana, mereka merasa aman. Itu tentu harus ada standar. Terus ada betul-betul indikator-indikator yang menunjukkan standarisasi itu. Apakah sudah terpenuhi indikator itu? Nah, ini saat full operation ini saya kira ini sudah. Karena apa? Kita akan memasuki masa new normal yang terjemahkan itu memang tatanan hidup baru. Tidak bisa mindset kita masih berpikir tentang akan mengoperasionalkan DTW bisnis pariwisata kita sama seperti yang lama, jauh, sangat jauh, sangat berbeda. Nah sekarang apakah sudah punya nih di semua DTW, di semua daya tarik wisata, di semua objek wisata sudah punya nih kita? Jika belum, nah inilah yang kita maksudkan. Kita harus perlu menyikapinya dengan sangat bijaksana dan hati-hati. Itu baru 3 tahapan. Apa yang kami lakukan khusus yang ada di Desa Adat Kedonganan ya. Memang kalau kita lihat atau kita simak apa yang disampaikan oleh pemerintah bahwa DTW masih ditutup sampai tanggal 29 Mei 2020 ini, namun sudah lewat, belum ada informasi dari pemerintah apakah tetap ditutup atau dibuka dan sebagainya. Tetapi kami di Desa Adat Kedonganan menyikapi kondisi ini dengan cara kami rapat dengan penjuru dan para pengusaha kami untuk apa yang kita harus lakukan terkait dengan belum pastinya hal ini. Hasil keputusan rapat kami adalah yang pertama, sebelum pemerintah memberikan waktu jelas kapan harus dimulai, kami tetap menunggu arahan dari pemerintah ini, karena kami khawatir walaupun ada dari pengusaha-pengusaha kami berniat untuk membuka usahanya, tapi kami belum berani melakukannya karena arahan pemerintah belum. Kami khawatir setelah kami buka ada tamu, tiba-tiba datang petugas dari pemerintah, kan sangat tidak cantik ini. Oleh karena itu kami menunggu, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seperti kami sampaikan tadi, kami mencoba bersama teman-teman untuk menyusun apa kira-kira yang kita perlu persiapkan terkait dengan misalnya suatu saat pemerintah sudah memberikan kita waktu kapan bisa dibuka. Kami sedang persiapkan saat sekarang. Nah ini yang terkait dengan usaha di desa kami. Nah kami sudah sampaikan sebelumnya bahwa usaha yang di Kedonganan yang masih eksis itu adalah nelayan. Jadi nelayan di pantai utara kami tetap berjalan dan kami setelah masa lebaran ini berakhir dan purnama tanggal 5 ini lewat, 1 minggu setelah itu kami yakini bahwa para nelayan akan mulai berdatangan. Kami sudah punya standar bagaimana kami menjaga jangan sampai kami melanggar protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Saat sekarang tim kami di lapangan sudah menyusun standar operating procedure terkait dengan itu. Misalnya salah satu yang kami telah susun adalah para nelayan ya yang di perahu-perahu itu atau di kapal itu tidak boleh turun ke daratan. Yang boleh turun hanya 1 maksimum 2 orang yang nanti mengawal hasil tangkapan mereka. Nah jadi para nelayan ini akan tetap tinggal di atas kapal mereka. Semua kebutuhan mereka
itu disuplai dari daratan kemudian dibawa ke tempat mereka, karena mereka di sana punya dapur, punya kamar mandi dan lain sebagainya. Nah, tentu tidak semua perahu memiliki fasilitas itu. Nah, untuk sementara sampai kemudian masa COVID-19 ini berkurang, begitu ya, ada semakin baik kondisinya, baru kami saat sekarang kami betul-betul menyeleksi. Tidak bisa kami buka semuanya. Karena apa? Kalau kami buka semuanya, karena Kedonganan ini adalah memang salah satu tempat perikanan yang sangat subur, maka kami yakin akan luar biasa kedatangan para nelayan ini. Nah, ini saat sekarang kami batasi dulu. Karena apa? Karena seperti tadi kami tentu punya keterbatasan dalam upaya menjaga kerumunan atau social distancing dari mereka. Tetapi kami sudah sangat upayakan terkait dengan himbauan protokol kesehatan itu kami maksimum upayakan. Jadi mereka yang masuk ke pasar desa sudah harus pakai masker. Sudah jelas itu kami tempatkan beberapa cuci tangan dan lain sebagainya. Kemudian parkir betul-betul kami atur sedemikian rupa sehingga tidak terjadi kerumunan masyarakat. Kemudian bagi mereka yang kelupaan atau tidak menggunakan masker, kami berikan dia masker, atau bisa jadi kami pulangkan mereka. Kemudian saat sekarang waktu misalnya tadinya kami batasi, saat sekarang dengan membatasi mereka justru kerumunan terjadi karena ini batas waktunya dikurangi, waktunya dibatasi, justru wah ini akan cepat tutup, makanya mereka berkerumun datang. Sekarang kita perpanjang waktunya, tetapi kita benar-benar jaga SOP itu kita lakukan. Nah, itu terkait dengan kegiatan kami di monitoring dan evaluasi. Pada setiap tahapan yang kita buat itu harus kita evaluasi, apakah sudah sesuai dengan standar yang kita buat, apakah sudah sesuai dengan indikator-indikator yang kita tentukan itu tercapai atau tidak. Nah, ini perlu secara simultan melakukan tindakan tadi. Makanya ini sebenarnya adalah proses manajemen yang betul-betul harus kita lakukan. Nah, itu saya kira demikian. Jadi artinya wacana pemerintah untuk new normal ini sangat bagus. Saya sangat berterima kasih sama pemerintah, dan nanti tentu ini akan memicu kita secara bertahap untuk kita mempersiapkan diri menghadapi kehidupan baru. Tapi perlu amat sangat berhati-hati dan tidak gerasa-gerusu untuk segera membuka, ya, walaupun sudah diberikan sinyal oleh pemerintah. Ini harus ada komando yang jelas nih, seperti ini. Mungkin itu.